Kebumen. Oh, J. Jawa Tengah untuk sehingga kemungkinan ya. Ini sudah jam 17.10. Kadang. Iya. Itu aja untuk sementara laporan dari Kebumen. Iya, makasih Pak. Ditunggu aja sampai maghrib datang, nggih. Matur nuwun atas asensi semuanya. Nggih. Monggo. Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, halo. Sosialisasi yang sudah diterima nggih? Dari kriteria yang baru. Iya. Pamit tadi.
Belum dibuka. Pasuruan, Markas Baitul Hikmah, tolong dibuka imutnya. Enggak ini ya. Jam makanya. Halo. Halo, Markas Baitul Hikmah, Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Lokasinya, Pak? Ya, kami akan melaporkan dari Baitul Hikmah Kota Pasuruan. Saat ini sedang dilaksanakan Rukyatul Hilal dan sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Haji Abdurrahman, Ya. yang dihadiri jajaran NU, DMI, Pondok Pesantren, LF Kabupaten, UIN Maliki dan lain-lain. Ya. Cuaca di Kota Pasuruan gerimis kecil-kecil, gerimis sedikit-sedikit, dan cuaca mendung tebal. Beberapa waktu yang akan datang, insya Allah kondisi yang sangat petang ini kayaknya juga masih petang. Grup jam berapa ya, Pak? Kami melaporkan cuaca di Kota Pasuruan. Grup jam 17.33. 17.33 ya. Jam 17.33. Oke. 7 menit lagi ya. Boleh lihat cuacanya ya, Pak? Grupnya Diarahkan kameranya, Pak. 17.33. Cuacanya dari Kabupaten Malang. Oh, agak gelap ya, Pak. Agak gelap. Ketinggian hilalnya 2 derajat 10. Ya, oke. Dengan Pak siapa nih, Pak? Pak Kiai? Khalil. Ya. Pak Khalil. Ya. Baik, nanti 7 menit lagi bisa dilaporkan ya, Pak? Saat grup. Ya. Oke. Terima kasih dari Pasuruan.
dalam cuaca yang Hilal pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh komunitas ini pecinta Ru'yatul Hilal. Luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa apapun kegiatan pada sore hari ini yakin dicatat oleh Allah. Muka bumi ini. Sepertinya ada yang mau laporan ini. Silakan. Dari Lumajang ya? Lumajang apa Wonosobo? Oh gitu, oke. Iya, iya. Baik, kalau gitu Lumajang dulu. Silakan Lumajang untuk dimulai laporannya. Baik, silakan Lumajang untuk dimulai laporannya. Bagaimana situasi pelaksanaan ru'yah di lokasi? Audionya mohon di-on-kan, Lumajang. Iya, suara belum terdengar. Mohon maaf. Ya, sepertinya sinyalnya putus ini. Ya, masih menunggu laporan dari rekan-rekan, terutama monggo silakan di Jawa Timur. Saya masih menanti dari Condro Tipe Gresik. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Condro Tipe Gresik, apakah sudah masuk di dalam jaringan? Belum ya? Oke, terima kasih. Sebentar lagi waktu huruf untuk daerah Jawa Timur, terutama bagian timur di daerah Banyuwangi dan Lumajang sekitarnya. Kemudian ke daerah Malang dan sekitarnya, sebentar lagi sudah mulai masuk waktu huruf. Silakan, selamat bertugas. Mohon sambil mengordinasikan di lokasi masing-masing. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pelaksanaan Ru'yatul Hilal untuk penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama yang dikoordinasikan di bawah Lembaga Falakiyah PBNU, ini kita mencatat ada 50 titik ru'yah yang ada di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini juga dari titik-titik ru'yah tersebut, ini sebagian sudah masuk ke dalam jaringan Zoom di sini dan kami berterima kasih sekali. Selamat menjalankan tugas untuk semua rekan-rekan yang ada di lokasi. Kita jalan ini sebagai sebuah bagian dari tangan putih bahwa ru'yah sesuai dengan keputusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama merupakan ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang ya, silakan Lumajang. Iya, sepertinya suaranya ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi Lumajang bersama itu posisi pantai Wakal Lumajang. Kebetulan belum Ya, terputus lagi ya? Ya, sepertinya masalah sinyal ini. Tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, silakan. Jadi untuk kemungkinan untuk melihat hilal kayaknya agak sulit karena memang di ufuk barat awan begitu tebal, kemudian juga terhalang oleh bukit-bukit yang di samping Gunung Semeru. Baik, ya. Ini ru'yahnya di pantai atau di mana nih posisinya? Di pantai Wat Galih, Lumajang. Pantai Wat Galih, baik. Terima kasih. Kami catat. Waktu huruf sebentar lagi ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu huruf, waktu maghribnya sebentar lagi. Ya, sebentar lagi kurang 1 menit lagi. Oke, silakan. Selamat bertugas ya. Ya, selamat bertugas. Nanti kami tunggu laporannya. Selama proses ru'yah, silakan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baik. Daerah lain mungkin bisa melaporkan yang lain. Ya, terima kasih sekali ya. Terima kasih. Baik, di sini kami melanjutkan apa yang tadi saya sempat terputus ya. Jadi ru'yah hilal ini adalah sebuah bagian dari Tangan Putih, Muktamar Nahdlatul Ulama, itu Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, ini mengamanahkan bahwa sepanjang hilal itu berdasarkan 5 metode falak yang qat'i ada di atas ufuk, maka ru'yah menjadi fardu kifayah. Dan di sini kita menjalankan itu sebagai dalam perspektif ibadah, sebagai wajib komunal, di mana bila tidak ada yang menjalankan, maka itu nanti akan jatuh dosanya ke satu komunitas. Tetapi bila ada yang menjalankan, maka gugurlah kewajibannya, dan kemudian kita mendapatkan satu kesempatan untuk bisa menyampaikan kewajiban tersebut. Kemudian terkait dengan hasilnya bagaimana, ini tidak perlu dikhawatirkan ya, terkait dengan masalah hasil, nanti karena yang terpenting adalah Tangan Putihnya dalam hal ini. Demikian. Jadi ini tadi laporan dari rekan-rekan di Jawa Timur untuk Lumajang, Banyuwangi ini sudah mulai huruf, proses ru'yah di sana juga sudah mulai berjalan. Dari Condro Tipo juga sepertinya sebentar lagi masuk waktu huruf. Terus kemudian dari Jember, saya belum melihat ada dari Jember. Dari tadi mana ada? Jember. Belum, oke. Oke, biasanya dari Jember ada masukan, tapi ini sepertinya belum masuk ke dalam jaringan. Baik, kita tunggu proses ru'yahnya sambil jalan. Ya? Pangandaran nanti. Baik, sambil menanti Jawa bagian timur untuk melaksanakan proses ru'yah, mungkin kami bisa menyapa rekan-rekan ahli falak dari Jawa Tengah sudah ya tadi? Jawa Tengah sama tadi? Jawa Tengah belum. Oke. Baik, kita beralih ke Jawa bagian tengah dan bagian barat. Di sini ada dari Lembaga Falakiyah PCNU Batang. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Batang, silakan. Jika ada yang ingin disampaikan, kami berikan waktu dan kesempatan. Teman-teman sekalian, para peruqyah di seluruh Indonesia, peruqyah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, kami beritahukan bahwa dari wilayah timur dan wilayah tengah Indonesia dilaporkan tidak terlihat hilal karena cuaca mendung dan tadi hujan, dan ada juga yang terhalang oleh hujan. Jadi dapat kami laporkan bahwa wilayah Indonesia bagian timur dan wilayah Indonesia bagian tengah hilal tidak terlihat, maka kami sekarang akan mengarah ke wilayah Indonesia bagian barat. Kita awali dari Surabaya, Condro Dipo, terus sampai ke wilayah Jawa Tengah. Terima kasih.
Silakan dari Wonosobo laporannya. Wonosobo, Lembaga Falakiyah Wonosobo. Di Padelen, Wonosobo. Pedalen, Pak. Pedalen. Wonosobo di Pedalen ini, Pak. Lagi dengan teman-teman. Ini ada teman lama jenengan. Oh iya. Oke, Bapak Ibu Ya, semuanya. terima kasih. Assalamualaikum. Forum kali ini itu dasar hadisnya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Kusnan. Nggih. Matur nuwun sangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Masalah karena melihat bulan. Dari Batang belum ada ya? Diambil aja dulu. Sudah. Oh iya ya. Bojonegoro silakan. Oh enggak. Bojonegoro kondisi mendung tebal Iya. dan matahari pada terbenamnya pada saat terbenam tidak bisa terlihat. Ketamakan matahari tidak bisa terlihat dan saat ini kondisi mendung tebal. Awan tebal ya, Pak? Awan tebal, betul. Lokasinya di mana, Pak? Lokasi di Bukit Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Wonocolo ya. Iya, Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Terlihat ya. Iya. Grup sudah ya, Pak? Huruf 1740. 1740. 17.40. Dikit lagi ya. Nah, dikit lagi. Iya, iya. Tapi 2 menit lagi. Tapi matahari sudah tidak bisa terlihat karena mendung tebal. Mendung tebal ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak laporannya. Sama-sama. Geser barat mana lagi Pak? Lamongan ya. Lamongan. Ini gedungnya lebih tinggi dalam. Oh, ini. Falakiyah Lamongan. Nah, yang ini siapa nih? Yang ini. Lumajang. Lumajang tadi udah ya? Untuk Lamongan silakan laporannya. Lakukan sidang syahadat. Oh masih. Assalamualaikum. Majelis Hakim dari Pengadilan Agama. Tempat di Tanjung Kodok. Hilal tidak terlihat. Kita terus amati kondisi mendung. Baik, terima kasih Pak. Tanjung Kodok ya. Iya, sami-sami. Nggih, terima kasih Pak Musakin, nggih, terima kasih. Matur nuwun, nggih. selisih antara hilal dengan matahari sekitar 1 sekian. Dari Lumajang, laporan terakhir sudah nggih tadi ya? Sudah nggih, terima kasih. Condro Dipo ternyata belum masuk juga. Dari Tuban ini ada Gus Khairul Anam. Silakan Tuban, mungkin ada laporan? Belum ya? Belum, baik. Baik. Kalau begitu kita beralih ke Blitar dulu. Silakan para kiai masyayikh dari Falakiyah Blitar, mungkin untuk bisa melaporkan situasinya bagaimana pada saat ini. Ini dari Blitar, dari Pucuk Pelangi. Sementara masih mendung. Dari Pucuk Pelangi, bagaimana laporannya? Kelihatannya mendung ya? Mendung. Mendung. Nggih. Tapi belum huruf nggih, belum nggih?
Sampun. Sampun, Jam baru. nggih. Baik. Nggih. Berarti pun kesimpulan nggih, berarti ini tidak terlihat nggih. 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 Nggih, matur nuwun nggih. Sami-sami. Oke, terlihat. Matur nuwun sangat nggih. Monggo selamat bertugas dan membereskan peralatan. Apanya? Memang. Nggih. Dari Blitar tadi sampun, silakan dari Kudus sepertinya sudah siap untuk melaporkan situasinya. Ponorogo enggak masuk ya tadi? Ponorogo enggak masuk. Oke. Dari Kudus silakan untuk melaporkan situasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Gus Mujab, monggo. Mohon maaf, ini untuk ketua saya dari PCNU Kudus, Bapak Kiai Azhar Latif sedang ada Zoom. Saya izin melaporkan dari Kudus ini melakukan observasi di Observatorium Yambu'ul Quran Menawan Kudus di lantai 5. Alhamdulillah ini dihadiri oleh Kemenak dan didampingi sedang acara. Untuk saat ini ufuk barat untuk sini tertutup mendung tebal. Siap, belum huruf ya, belum ya? Sebentar lagi. Nggih. Alhamdulillah sudah huruf. Sudah 17.43 nggih, 17.43 nggih. Ampun. Matur nuwun laporannya nanti hasil final mohon nanti disampaikan lebih lanjut nggih. Nggih, monggo selamat bertugas. Nggih, matur nuwun sangat. Baik, dari Kudus sudah ada laporan. Monggo mungkin dari tempat yang lain selain Blitar dan Kudus. Semarang kalau ada silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan dari pundi? Melaporkan dari Lembaga Falakiyah Kabupaten Madiun. Monggo, nggih. Melaksanakan ruqyah dan tertera di kamera bahwasanya ufuk bagian barat dari Madiun terlihat mendung tebal. Nggih, leres kelihatan sekali. Dan di lokasi agak gerimis sedikit. Terima kasih atas. Nggih. Madiun nggih. Tempatnya nih kayaknya di bukit nih. Di Gunung Pandan, Saradan. Oh, Gunung Pandan nggih, Saradan nggih. Berarti sebelah utara kota nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Terima kasih atas laporannya. Ini sudah kami catat dari Gunung Pandan, Saradan. Nggih, dari Madiun terima kasih sekali. Monggo dari Ponorogo kalau ada biasanya ada Pak Kiai Ahmad Junaidi. Sepertinya belum masuk. Ini saya lihat ada yang dari Ndiwek nggih, Jombang nggih. Gus Fahru Rozi nggih. Silakan dari Jombang jika ada yang dilaporkan. Silakan dari Jombang jika ada yang bisa dilaporkan. Oke, belum ada kontak. Oke, kita kembali ke barat. Dari Kudus sudah, Semarang ada yang berasal dari Semarang, silakan. Lembaga Falakiyah PW Semarang atau dari Lembaga Falakiyah PC Semarang. Oke. Biasanya dari Menara Al Husna Masjid Agung Jawa Tengah ada yang memberikan laporan, silakan monggo. Condro Tipo Mendung barusan laporan. Sudah. Ini kebetulannya tidak terlihat berarti ya. Oke, monggo silakan, nggih. Dari yang kita amati bersama, jika ada ruqyat yang bisa melihat hilal. Baik, terima kasih. Dari Kudus nggih. Coba lebih jelasnya. Ada yang melihat hilal? Tidak. Pemerhati? Lapor pelaksanaan. Tidak ada ya. Menurut laporan dari Pak Kemenak tidak ada. Namun saya lebih yakin kalau ada yang melihat. Baiklah, karena sidang hari ini tentang melihat ruqyat itu mungkin akan saya bacakan penetapannya dalam
bidang tertentu menetapkan nomor 182 Jawa Tengah, MACT. Kalau yang bawah itu MACT. 2022 dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Ketentuan Yang Maha Esa Pengadilan Agama yang saling mengadili perkara tertentu dalam persidangan hakim Tuban pos observasi bulan Bukit Banjarsari Kecamatan Wonotirto Kabupaten Bogor telah menjatuhkan penetapan isbat kesaksian ru'yat hilal yang dimohonkan oleh Dr. Andes Haji Taufik MM umur dan seterusnya sebagai pemohon. Pengadilan Agama Blitar telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan pemohon dan para syahid di persidangan, telah menilai dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini. Tentang duduk perkara bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2022 nomor B dan seterusnya yang terdapat dalam register kepanitiaan Pengadilan Agama Blitar dengan register nomor perkara 0182 PDTP/2022/9 PA Blitar tanggal 6 Mei 2022 telah mengajukan permohonan isbat ru'yah bulan Syawal 1443 Hijriah dengan data menurut perhitungan berdasarkan metode empiris sebagai berikut. Waktu Jumat, waktu matahari terbenam pukul 17.38 8:85 WIB. Waktu melihat hilal tidak kelihatan. Tinggi hilal 2,4, lama hilal 8 menit, dan seterusnya. Arah azimut 4,28.2 utara titik barat. Azimut hilal 2 jam 45 menit 0, di utara titik barat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar, CG Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara akan berkenan memanggil, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon, tetapkan mengisbatkan bahwa pemohon telah menerima laporan hilal awal bulan Ramadan 1443 Hijriah. Bebankan biaya perkara dari anggaran kantor Pemda bagian Kesa Blitar. Terima kasih dari Blitar, laporannya cukup lengkap. Ini sudah ada laporan untuk tidak terlihat. Baik, dari Lamongan tadi sudah, dari Tanjung Kodok juga sudah. Monggo dari Jawa Tengah, dari Masjid Agung Jawa Tengah, silakan. Dari Lembaga Falakiyah PCNU Semarang atau Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Tengah. Sepertinya masih proses ini. Assalamualaikum Pak Marufin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kusnan, monggo silakan. Iya, ini kami melaporkan dari Bedalen, cuacanya mendung. Dan ini teman-teman semuanya, teman-teman jenengan sudah melakukan ru'yah tapi tidak ada yang berhasil. Baik, terima kasih Pak Kusnan. Salam aman untuk semuanya. Ini salah nanti tak sampaikan. Matur nuwun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnan. Kita masih menunggu dari Semarang atau Yogyakarta. Yogyakarta ada di jaringan, Mas? Jogja. Halo. Biasanya Bela Biru namanya. Belum ada. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Selamat kembali. Pak Kiai selamat nggih. Monggo Pak Kiai selamat. Melaporkan. Kami dari tim Jawa Tengah melakukan ru'yah dari Observatorium UIN Walisan Semarang. Ya, baru saja selesai dan dinyatakan bahwa hilal tidak terlihat. Baik, terima kasih Pak Kiai. Matur nuwun sangat atas laporanipun. Kami catat dari Semarang itu tidak terlihat. Baik, matur nuwun. Semarang. Monggo.
Matur suwun sangat dan selamat bertugas. Nggih. Monggo mungkin dari kalau Kudus tadi sudah, ini dari Kudus ya, ini Mas ya? Kudus, nggih. Kudus, nggih. Kudus tadi juga sudah lapor. Nggih. Mendung, nggih. Cirebon yang belum ya? Ya. Karena dari Jawa Tengah sebenarnya sudah semua. Sambil menunggu tempat-tempat yang lain. Bagaimana untuk keputusannya tanggal 1-nya nanti tentukan dari pemerintah. Meskipun kalau kita amati di tempat-tempat ya, mendung semua. Assalamualaikum, DKI ada di Pulau Seribu barangkali. Monggo silahkan menyampaikan laporannya. DKI, Pak Kiai Fajar barangkali atau siapa, monggo silahkan menyampaikan laporannya atau kondisi setempat rukyat sekarang ini. Kondisinya bagaimana? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan ya, dari Lembaga Falakiyah DKI Jakarta, tepatnya di markas Masjid Raya Hasyim Asy'ari dan Mogot, Jakarta Barat. Cuaca saat ini mendung tebal. Mendung tebal. Grupnya beberapa saat lagi nggih? Grupnya 17.58 menit. Ya, bentar lagi. Ya. Kita sedang fokus mencari. Tapi kondisinya mendung tebal ya? Mendung tebal. Ya. Sekian kami laporkan. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Ikhwan. Ya. Mas Ikhwan. Terima kasih Mas Ikhwan dan teman-teman. Salam untuk Pak Kiai Khalek. Siap, Kiai. Siap, Kiai. Dalam pelaksanaan ru'yah hilal ini diselenggarakan, ini kalau merujuk pada aktivitasnya, ini adalah aktivitas pengamatan adakah hilal atau bulan sabit yang paling muda setelah terjadinya istima, yang itu berlangsung di tanggal 29 Hijriah. Dalam kesempatan ini adalah tanggal 29 Sya'ban. Sehingga itu yang nanti akan menjadi penentu apakah kemudian hilal menjadi terlihat atau tidak. Jika hilal terlihat, maka akan menandai dari awal bulan Hijriah yang baru, dalam hal ini adalah awal bulan Ramadan. Tetapi jika hilal tidak terlihat, maka nanti Sya'ban akan digenapkan menjadi 30 hari, dan kemudian bulan Ramadan itu mulai masuk pada besok lusa. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pada kesempatan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung, ini telah keluar keputusan yang menyempurnakan keputusan-keputusan Muktamar dan Munas sebelumnya terkait dengan bagaimana posisi ilmu falak dalam penentuan waktu ibadah. Jadi ada 3 butir keputusan yang yang diimplementasikan pada saat ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan imkan ru'yah, bahwa selama ini pelaksanaan ru'yatul hilal memang mendasarkan pada imkan ru'yah sebagai kriteria untuk melihat apakah hilal bisa diterima laporannya atau tidak. Ya, dan di situ dirumuskan di Muktamar bahwa sepanjang imkan ru'yah itu dihasilkan dari metode yang mutawatir dan adalah minimal 5 metode ilmu falak yang qat'i, maka dan itu menghasilkan kesimpulan yang sama, maka itu bisa dijadikan sebagai pedoman. Kemudian yang kedua, bahwa ru'yat hilal adalah wajib kifayah atau wajib komunal ini, dan bersifat ta'abudi ketika hilal menurut menurut metode ilmu falak yang tadi, menurut minimal 5 metode ilmu falak yang tadi, ada di atas ufuk, ada di atas ufuk pada saat matahari terbenam. Dan kemudian yang ketiga, keputusan yang bersifat sebagai penentu juga adalah apabila menurut kelima metode falak qat'i tadi
kedudukan hilal sudah cukup tinggi, namun kemudian terdapat gangguan-gangguan yang menyebabkannya tidak terlihat, sementara jika diistikmalkan akan terjadi potensi bulan berikutnya hanya berumur 28 hari, maka istikmal bisa dinafikan, atau kami menyebutnya sebagai qat'i al-ru'yah. Jadi kelima putusan tersebut yang insya Allah akan kami sosialisasikan secara berkesinambungan sepanjang masa khidmah dari Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang saat ini, dan itu menjadi panduan bagi pelaksanaan Ru'yatul Hilal pada saat ini. Kemudian yang kedua terkait dengan perkembangan juga dalam konteks regional dan nasional, bahwa pada saat ini Lembaga Falakiyah PBNU atas arahan dari Ketua Umum PBNU telah mengeluarkan keputusan terkait dengan kriteria imkan ru'yah Nahdlatul Ulama. Keputusan ini didasarkan pada yang pertama adalah kajian dari Lembaga Falakiyah PBNU yang melibatkan ahli-ahli falak baik di tingkat nasional maupun representasi dari wilayah dan cabang, di mana dalam kajian-kajian tersebut kita mendapati bahwa imkan ru'yah Nahdlatul Ulama itu bisa disetarakan dengan imkan ru'yah yang diusulkan oleh negara-negara MABIMS atau dari Forum Menteri Agama atau Menteri Urusan Agama Islam dari Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura. Dalam imkan ru'yah yang diusulkan untuk Nahdlatul Ulama dan sudah ditetapkan, itu kita mematok bahwa tinggi hilal mar'i dari ufuk menuju ke pusat piringan bulan itu adalah minimal 3 derajat. Sementara elongasi hilal atau sudut antara matahari dan bulan dihitung secara toposentrik, dihitung secara geosentrik atau secara hakiki itu adalah minimal 6,4 derajat. Ini menjadi ini berfungsi ganda. Jadi kriteria imkan ru'yah ini berfungsi ganda kalau dalam Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah sebagai dasar bagi pembentukan kalender. Jadi nanti insya Allah semua kalender akan menginduk kepada kriteria ini. Dan kemudian yang kedua juga menjadi dasar bagi penerimaan laporan ru'yah. Di sini secara waktu atau secara timing memang penyampaian dari bentuk kriteria yang baru ini cukup cepat, dalam artian bahwa secara formal pengurus besar Nahdlatul Ulama baru mendapatkan surat secara resmi dari Menteri Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam pada akhir Februari lalu. Nah, kemudian diamanahkan kepada kami untuk segera melakukan kajian, dan dari hasil-hasil kajian yang sebenarnya sudah berjalan sebelumnya, kemudian diputuskan bahwa kriteria tersebut bisa diterima atas dasar dari pertimbangan-pertimbangan tadi. Dan di sini kita memasuki fase transisi karena memang harus diakui bahwa dalam tubuh Nahdlatul Ulama, bahwa dari kalangan Nahdlatul Ulama itu juga masih banyak yang tetap memedomani kriteria 2 derajat yang kemarin sudah dipakai. Di sini fase transisi ini adalah bagaimana kita mengubah mindset atau menciptakan pergeseran, transforming dari kriteria yang lama menuju ke kriteria yang baru, di mana kriteria yang baru itu sebenarnya adalah pembaharuan atau pembenahan dari kriteria yang lama. Jadi tidak ada yang dihapus, tidak ada yang dihilangkan. Kenapa kemudian kriteria ini diajukan dan kemudian diputuskan sebagai ketetapannya, sebagai apa? Sebagai bagian dari ditetapkan pada saat ini adalah bahwa kriteria yang baru ini memang memperhitungkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh semakin kotornya lingkungan kita, dalam hal ini akibat oleh polusi udara yang disebabkan oleh konsumsi bahan bakar fosil oleh kita semua, ya, umat manusia secara terus-menerus dalam 1,5 abad terakhir, dan terutama yang paling intensif adalah dalam 50 tahun terakhir. Ketika bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara itu dikonsumsi, dibakar, itu akan melepaskan asap ke udara ya, dalam bentuk partikel polutan atau jelaga, dan dari asap itu kemudian bisa bertahan lama di atmosfer, dan ketika asap itu bertahan lama di atmosfer, dia memiliki sifat, mempunyai sifat untuk menghamburkan cahaya. Sehingga cahaya yang masuk dari luar bumi, misalnya dari cahaya bintang ataupun cahaya benda langit yang lain, itu ketika memasuki atmosfer bumi dan terkena dari partikel-partikel pengotor ini tadi, itu kemudian cahayanya akan sangat dikurangi. Membuat benda langit tersebut, yang dulu-dulunya itu terlihat cukup terang, itu pada saat ini menjadi lebih redup. Dan demikian pula hilal. Dari kondisi-kondisi lingkungan yang kotor ini, kemudian difikirkan bahwa itu perlu adanya peningkatan atau pembenahan atau pembaharuan dari
kriteria yang ada dengan tujuan supaya kita tetap menyesuaikan pada kondisi lingkungan, karena ru'yah adalah melihat atau mengamati objek dalam kondisi yang sesungguhnya. Ru'yah hilal di Indonesia ini insya Allah dipedomani oleh 67% umat Islam di Indonesia, yang itu setara dengan 160 juta sekian dari populasi Indonesia, dan itu jauh lebih besar daripada jumlah warga Nahdien yang kalau menurut survei itu berkisar pada angka 90 sampai 100 juta jiwa. Jadi kita melaksanakan aktivitas ru'yah hilal ini adalah melaksanakan bagian dari yang sesungguhnya itu sangat ditunggu oleh banyak pihak. Dan kemudian terkait dengan pelaksanaan ru'yah hilal ini sendiri, bahwa sampai hari ini Nahdlatul Ulama melalui pengurus besar adalah tetap berpedoman penentuan awal bulan Hijriah itu dilaksanakan dengan cara ru'yatul hilal sebagai sebuah metode. Tetapi jumlah hari dalam bulan Hijriah itu sudah ditetapkan juga bahwa itu asyhru hakadza wa hakadza, mengikuti sabda Rasulullah SAW bahwa itu hanya akan berumur 29 atau 30 hari. Kita akan menghindarkan sejauh mungkin supaya tidak terjadi bulan Hijriah yang umurnya 28 hari atau kemudian bulan Hijriah yang umurnya 31 hari. Sebagai catatan bahwa bulan Hijriah yang umurnya 28 hari itu pernah terjadi dalam sejarah. Yang itu secara formal pernah terjadi di satu negara di mancanegara. Kemudian bulan Hijriah yang berumur 31 hari itu juga ternyata secara formal itu pernah terjadi di mancanegara juga. Jadi kasus-kasus seperti ini ingin kita coba hindari. Metode ru'yah ini tetap dipedomani karena ini sangat banyak rujukannya, sangat banyak referensinya, dan ini memiliki kekuatan dalil yang paling kuat dibandingkan dengan metode yang lain. Tetapi ru'yah hilal yang kita selenggarakan pada saat ini adalah tetap mengacu pada dinamika gerak bulan, sehingga ketika gerak bulannya demikian maka ru'yah hilalnya juga demikian juga. Saya kira catatan dari kami sekian. Ini di sini sudah masuk waktu maghrib. Sementara break dulu ya. Break dulu atau gimana? Baik, sementara kita break dulu. Ini masuk waktu maghrib. Nanti kita akan mendengarkan laporan dari Pelabuhan Ratu dan juga dari Pelabuhan Ratu sudah. Baik, Pelabuhan Ratu sudah melapor. Baik, jadi kita tinggal menunggu laporan dari Aceh. Terima kasih atas partisipasinya semua. Kita break dulu sebelum nanti kita sampai ke dalam pembacaan ikhbar dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.